teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang Knowledge Management System. Jadi, KMS atau Knowledge Management System adalah sebuah sistem yang mengelola pengetahuan dan informasi yang ada di perusahaan atau lembaga lainnya. Yuk belajar lebih lanjut. Oke semuanya, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pengertian KMS itu sendiri. Komponen-komponennya apa saja sih serta manfaatnya? Teman-teman tahu nggak sih? Saat ini, Knowledge Management System sangat populer di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan loh. Kok bisa ya? Karena KMS sendiri berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan informasi pada lembaga dan biasa dipegang oleh Human Resources Development. Dalam rangka pengembangan karyawan, biasanya lembaga akan melakukan pelatihan. Lalu apa sih keuntungannya yang bisa diperoleh perusahaan atau lembaga dari kegiatan tersebut? Tentunya semua akan sia-sia jika tidak ada media penyimpanannya. Nah, disinilah peran KMS sangat penting dalam pengelolaan pengetahuan informasi perusahaan atau lembaga. Berkaitan dengan pengetahuan yang ada, lembaga atau perusahaan memiliki organizational learning, yang bermaksud untuk melakukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh organisasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga atau perusahaan itu sendiri. Adapun proses organizational learning, perusahaan akan menggali pengalaman dengan cara mengumpulkan data, melakukan trial error, melakukan pengukuran, dan memberikan timbal balik. Secara sederhana, Knowledge Management System dapat diartikan sebagai proses menciptakan, mengumpulkan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah instansi atau lembaga. Tujuannya agar pengetahuan itu dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi agar lebih maju. Dalam KMS ada 3 sistem loh teman-teman. Yang pertama, Enterprise-Wide Knowledge Management System. Tipe ini bertujuan mengarah pada pengelolaan pengetahuan. Yang kedua, Knowledge Work System. Tipe ini merupakan yang disediakan khusus untuk spesifikasi profesi pekerjaan. Dan yang ketiga, Intelligent Techniques. Ini merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk menggali data dan menggunakannya untuk beberapa tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen Knowledge Management System. Terdapat 3 faktor utama dalam Knowledge Management System. Yang pertama people, yang kedua proses, dan yang ketiga teknologi. 1. People. People merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan, mengelola sistem tersebut, serta berkomitmen pada proses yang melibatkan pengetahuan untuk sebuah organisasi. Yang kedua, proses. Proses memastikan implementasi dari Knowledge Management System berjalan dengan semestinya, dengan cara menyelaraskan prinsip, strategi, praktik, serta proses. Ketiga, teknologi. Teknologi adalah media Knowledge Management System yang memerlukan orang berkompeten untuk mengelolanya. Dalam proses implementasi, diperlukan beragam alat untuk memfasilitasi komunikasi, konten manajemen, serta kolaborasi. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung knowledge capture, dissemination, sharing, dan application. Teknologi berperan sebagai peran pendukung yang mendorong people melakukan tugas-tugasnya. Manfaat-manfaat Knowledge Management System. Sebuah perusahaan perlu mempunyai pengetahuan yang mumpuni agar bisnisnya tetap berkembang dan tidak terlindas zaman. Yang pertama, menghemat biaya dan waktu. Dengan sumber pengetahuan yang ada, perusahaan bisa dengan mudah menggunakannya untuk konteks lain. Dengan begitu, biaya dan waktu tidak akan keluar banyak. Manfaat yang kedua yaitu menambah aset pengetahuan. Karyawan bisa memanfaatkan sumber pengetahuan dengan mudah. Dampaknya yaitu pemanfaatan pengetahuan meningkat, kemudian kompetensi akan berkembang. Manfaat yang ketiga yaitu perusahaan lebih mudah beradaptasi. Mengapa demikian? Jika lingkungan bisnis mengalami perubahan,
maka perusahaan akan lebih siap menghadapinya dengan cara beradaptasi dengan baik. Hal tersebut karena perusahaan sudah memiliki ilmunya. Dan manfaat yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Pengetahuan bisa digunakan ulang dalam membuat suatu produk yang sedang dikembangkan, sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas. Nah, itu dia teman-teman mengenai Knowledge Management System. Gimana, udah kebayang kan? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya.